Perkenalkan, nama saya Dia Kurniawati dengan NIM 2017-210431. Di sini saya akan mempresentasikan tentang matpen saya yang berjudul pengaruh likuiditas, leverage, dan probabilitas terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013 sampai 2018. Selanjutnya yaitu pada bab 1, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah pada judul yang saya ambil, yaitu setiap perusahaan yang sudah go public pasti menginginkan harga saham atau memiliki nilai perusahaan yang baik, karena jika harga saham pada suatu perusahaan tinggi, itu menandakan bahwa perusahaan tersebut bisa dikatakan baik dalam proses operasinya, sehingga masyarakat tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Dari meningkatnya harga saham pada suatu perusahaan, maka pemegang saham akan diuntungkan atas dividen dari kenaikan per lembar saham yang dimilikinya. Karena pada dasarnya perusahaan memiliki tujuan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dan memperkaya atau mensejahterakan pemegang saham di perusahaan tersebut. Tetapi di sisi lain, adanya kebijakan dividen dalam sebuah perusahaan yang memutuskan pengalokasian laba yang diperoleh oleh perusahaan harus dibagikan kepada pemegang saham atau akan dijadikan dalam bentuk laba ditahan untuk membiayai investasi di masa yang akan datang. Nilai perusahaan seringkali digunakan investor dalam mengukur kinerja perusahaan, karena dengan adanya nilai perusahaan yang tinggi, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut beroperasi dengan baik dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Setelah latar belakang yang telah saya sampaikan sebelumnya, timbullah rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah kepemilikan likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, apakah kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh kepemilikan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, apakah kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang keenam, apakah kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Setelah rumusan masalah selesai, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh kepemilikan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen dapat memoderasi kepemilikan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen dapat memoderasi profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang keenam, untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen dapat memoderasi leverage terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Terdapat ada beberapa manfaat yang diharapkan atau yang diberikan dalam penelitian yang saya lakukan, yaitu yang pertama sebagai penulis. Peneliti ini memberikan manfaat bagi penulis untuk mengetahui dan memahami pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. Yang kedua yaitu bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan dan menambah referensi untuk pembaca dan memberikan kontribusi sebagai rujukan yang terbaru untuk mendukung penelitian selanjutnya.
Yang ketiga, bagi perusahaan, yaitu yang diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi perusahaan tentang pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. Selanjutnya yaitu landasan teori. Teori-teori yang mendasari atau yang mendukung di dalam penelitian yang saya lakukan ini, yang pertama yaitu tentang nilai perusahaan. Nilai perusahaan memiliki arti yang berbeda-beda menurut para ahli. Salah satunya menurut pendapat Husan tahun 2006, bagi perusahaan yang belum go public, nilai perusahaan merupakan biaya yang bersedia dikeluarkan oleh calon pembeli. Jika perusahaan yang sudah go public, nilai perusahaannya dapat dilihat dari besarnya nilai saham yang ada di pasar modal. Selanjutnya, nilai perusahaan dalam studi ini didefinisikan sebagai nilai pasar dari saham perusahaan. Nilai perusahaan merupakan nilai dari saham yang berlaku di pasaran. Nilai ini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan pasar atas saham perusahaan. Selanjutnya yaitu likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Hal ini penting untuk diperhatikan karena kegagalan dalam membayar kewajiban dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Menurut Fahmi 2014 tahun 2014.2121. Selanjutnya yaitu leverage. Leverage merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan mampu untuk mengelola hutang dalam rangka memperoleh keuntungan dan juga mampu untuk melunasi kembali hutangnya. Leverage ini merupakan suatu penggunaan aset atau juga merupakan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud supaya meningkatkan keuntungan pemegang saham tersebut. Selanjutnya yaitu profitabilitas. Tingkat profitabilitas menjadi penting bagi upaya pencapaian tujuan perusahaan. Suatu perusahaan harus berada dalam kondisi yang menguntungkan. Sebab tanpa keuntungan maka akan sulit bagi perusahaan menarik minat investor untuk menginvestasikan dananya dalam saham perusahaan. Oleh karena itu, upaya peningkatan profitabilitas penting artinya bagi kelangsungan dan masa depan perusahaan. Selanjutnya yaitu kebijakan dividen. Kebijakan dividen berkaitan dengan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada suatu periode akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan untuk diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Dividen menjadi salah satu bentuk tingkat pengembalian atau return yang diharapkan oleh investor selain capital gain. Kebijakan dividen dapat tercermin dari pengukuran rasio pembayaran dividen. Kebijakan dividen adalah bagian dari keputusan pembelanjaan perusahaan khususnya yang berkaitan dengan pembelanjaan internal perusahaan. Selanjutnya, kerangka teori. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian yang saya lakukan ini dapat dilihat yang telah saya tampilkan di sebelah saya, yaitu likuiditas langsung mempengaruhi nilai perusahaan, leverage langsung mempengaruhi nilai perusahaan, profitabilitas langsung mempengaruhi nilai perusahaan, tetapi terdapat kebijakan dividen sebagai variabel moderasinya. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka penelitian yang telah dirancang, maka hipotesis yang akan diajukan oleh peneliti sebagai berikut, yaitu H1, likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. H2, kebijakan dividen tidak mampu memoderasi hubungan likuiditas terhadap nilai perusahaan.
H3, leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. H4, kebijakan dividen tidak mampu memoderasi hubungan leverage terhadap nilai perusahaan. H5, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. H6, kebijakan dividen tidak mampu memoderasi hubungan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini terdapat rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini yang akan saya jelaskan yaitu penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif data sekunder karena data yang diperoleh berupa angka. Jenis penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang dimana dapat diartikan bahwa penelitian yang meliputi kegiatan pengumpulan data, memilih dan menentukan antara hubungan serta tingkat hubungan dua variabel atau lebih. Selanjutnya yaitu batasan penelitian. Di dalam penelitian ini terdapat keterbatasan operasional dan sumber daya yang digunakan. Maka penelitian yang saya lakukan ini ada beberapa batasan, yaitu membatasi variabel yang digunakan dalam pengukuran faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan hanya menggunakan rasio likuiditas, leverage, dan profitabilitas. Yang kedua yaitu membatasi sampel yang diteliti, yaitu hanya meneliti perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga yaitu membatasi periode penelitian. Dalam penelitian ini hanya meneliti pada periode 2013 sampai 2018. Selanjutnya yaitu identifikasi variabel. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi, yaitu yang pertama variabel terikat atau variabel Y, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Yang kedua yaitu variabel bebas atau variabel X, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas, leverage, dan rasio profitabilitas. Yang ketiga yaitu variabel moderasi atau variabel Z, yaitu variabel yang memiliki faktor memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel terikat dan bebas. Variabel moderasi dalam penelitian ini menggunakan kebijakan dividen. Selanjutnya yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel. Di bagian ini, peneliti akan menjelaskan definisi secara operasional mengenai variabel dependen maupun variabel independen, serta alat pengukuran yang digunakan dalam penelitian tiap-tiap variabel. Yaitu yang pertama nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan kondisi yang telah dicapai perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Price to book value atau biasanya bisa dikenal PBV merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan kepada manajemen dan organisasi sebagai perusahaan yang terus tumbuh. Rasio price to book value merupakan perbandingan antara harga saham dengan nilai buku ekuitas dengan rumus yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang kedua yaitu likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan yang memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Hal ini penting untuk diperhatikan karena kegagalan dalam membayar kewajiban dapat menyebabkan kebangkrutan di suatu perusahaan. Dengan rumus sebagai berikut yang telah saya jabarkan di slide. Yang ketiga yaitu leverage. Leverage digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Debt to equity ratio atau biasanya disebut DER dapat digunakan sebagai proksi rasio solvabilitas. Debt to equity ratio menggambarkan perbandingan antara total hutang dengan ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber dana pendanaan usaha, yang dapat dilihat dengan rumus yang ada di slide. Selanjutnya yaitu profitabilitas. Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti misalnya aset modal usaha atau penjualan perusahaan. Return on asset merupakan kecepatan berputarnya operasi aset dalam suatu periode tertentu. Return on asset dapat ditentukan dengan total aktiva, yang dapat dilihat rumus yang ada di slide. Selanjutnya yaitu kebijakan dividen. Keputusan kebijakan dividen adalah keputusan tentang seberapa banyak laba saat ini yang akan dibayarkan sebagai dividen daripada ditahan untuk diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Yang dapat dilihat rumus yang ada di slide. Selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi yang diteliti dalam penelitian yang saya lakukan yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah perusahaan sektor pertambangan pada periode 2013 sampai 2018 yang termasuk ke dalam kriteria. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling agar mendapatkan hasil yang representatif. Kriteria sampel pada penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama, perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2013 sampai 2018. Yang kedua, perusahaan sektor pertambangan yang memiliki laporan keuangan yang telah diaudit dan telah dipublikasikan untuk periode berakhir 31 Desember selama rentang tahun 2013 sampai 2018. Yang ketiga, perusahaan menyajikan data yang lengkap mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini selama periode 2013 sampai 2018. Yang keempat, perusahaan memperoleh laba pada periode yang ditentukan yaitu periode 2013 sampai 2018. Yang kelima yaitu perusahaan yang memperoleh kerugian pada periode yang ditentukan yaitu periode 2013 sampai 2018. Yang keenam yaitu perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah. Selanjutnya yaitu data dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 sampai 2018 yang memiliki kriteria yang telah saya sampaikan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, sekunder, tahunan yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi didapat melalui publikasi laporan keuangan yang dilakukan oleh seluruh perusahaan sektor pertambangan di website Bursa Efek Indonesia atau www.idx.co.id, situs resmi perusahaan atau jurnal-jurnal maupun penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini juga melalui Yahoo Finance. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah metode linier berganda untuk memperoleh suatu kesimpulan. Namun, sebelumnya harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Dengan melihat kerangka teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif untuk memperoleh model regresi yang base linear dan estimate yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Selanjutnya yaitu tentang uji normalitas. Sebelum data diuji dengan analisis regresi linear berganda, akan diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji normalitas, dengan tujuan untuk mengetahui apakah error dari model regresi variabel terikat dengan variabel bebas yang terbentuk berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah
yang memiliki distribusi data minimal atau mendekati normal. Jika uji normalitas tidak dilakukan terlebih dahulu, maka uji statistik menjadi tidak valid. Penelitian ini akan menggunakan pengujian data dengan menganalisis statistik menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikan uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, berarti data terdistribusi secara normal. Jika nilai signifikan uji Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan tidak terdistribusi secara normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Di dalam uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah ada keterkaitan atau korelasi antara hubungan independen. Model regresi yang baik seharusnya antara variabel independen tidak memiliki korelasi. Menurut Ghazali 2013 menjelaskan bahwa deteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari besaran variance inflation factor atau biasanya dikenal VIF dan tolerance. Jika nilai tolerance lebih kecil 0,1 dan VIF lebih besar 10, terjadi multikolinearitas. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10, tidak terjadi multikolinearitas. Yang selanjutnya yaitu autokorelasi. Autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1. Jika data bersifat acak, maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi dan data layak untuk digunakan dalam pengujian selanjutnya. Jika nilai same signifikan pada output retest lebih besar dari 0,05, maka data tidak mengalami autokorelasi. Sedangkan jika nilai same signifikan pada output retest lebih kecil dari 0,05, maka data mengalami autokorelasi. Yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Gleiser dan metode grafik. Penelitian ini menggunakan Gleiser untuk mendeteksi apakah terjadi masalah heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen bebas dari gejala heteroskedastisitas. Itu tadi penjelasan dari MedPen saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.